aku dapat wah. Aman semuanya? Cool? Apa? Turunan dikit? Segini? Bagus ya kayak di istana ya. Iya. Oke? Oke. Oke ya. Kak Sani, Kak Fai hari ini boleh berceritakan di support keluarga datang hari ini. Iya. Tadi lagi fashion show di sini untuk pertama kalinya fashion show. Gak pertama kali. Tapi kan udah lama banget enggak. Iya, tapi kan gak pertama. Iya, ada deh yang kedua kali. Bener kan yang kedua kali? Enggak dong. Udahlah, udah aja. Bukan. Terus kayak malu gitu, tadinya mau ikut nggak ya ikut, cuma udah kata Virus udah cepet jalan aja katanya bagus gitu kan. Ya udah deg-degan, tapi senangnya disupport sama anak-anak, mereka duduk di paling depan. Terus pas aku masuk kayak bawa supporter sendiri, mereka teriak wah gitu. Jadi kayak seneng aja, happy aja. Dia tuh nungguin kamu, anak-anak tuh kayak gini. Mana sih Dedi kok gak keluar-keluar ya? Aku cepet, aku pengen mau lihat Dedi. Pas Iya. makanya pas kamu keluar mereka langsung yang tadinya ngantuk, just langsung pada melek semuanya. Itu baru 2 anak yang datang. Kalau misalnya nambah lagi, banyak yang support lagi. Enggak, maksudnya apa coba ya? Enggak. Tiga cukup, udah. Itu nggak dibawa berarti Kak? Enggak, soalnya kan baru sembuh, kemarin masuk rumah sakit, terus sekarang alhamdulillah udah sembuh, jadi kata dokter baiknya tetap di rumah aja gitu. Dan jadi kalau seandainya kita syuting, misalkan jaraknya di mana, itu nanti kita staycation di mana, kita taruh di situ biar nggak boleh ke tempat umum dulu. Nah, tadi lagi staycation di dekat sini sama anak-anak. Sakitnya mungkin yang kemarin sakit apa nih? Kalau Zafi itu sebenarnya sakit kayak infeksi virus sih. Jadi kan memang kan sekarang lagi musim banget batuk pilek. Awalnya tuh kemarin tuh sempat yang sakit kakak sama abangnya. Nah, terus sempat kita berdua sakit. Nah, Ejas tuh memang bareng sama setelah kakak si Zafi ikut juga sakit. Nah, tapi di saat abang sama kakaknya sembuh, kita sembuh, Zafi kok batuknya nggak hilang-hilang. Ternyata pas dicek leukositnya tinggi. Nah, itu biasanya ada infeksi. Nah, infeksinya itu harus diobatin sama antibiotik. Nah, itu jadinya biar cepat sembuh ada bisanya tuh cuma di rumah sakit aja, kayak diinjek gitulah antibiotik. Terus di Nobu Ya ada fisioterapi sama juga yang kayak di fisioterapi Sinar, terus juga dikasih nebulizer juga kayak gitu. Kak ini jadi jaga-jaga fitness juga sih, kan keluar juga ninggalin Dedi nih, jadi Iya. pengen cepet pulang gitu juga nggak sih? Iya, nggak bisa lama kalau udah Iya, ninggalin betul. dia, walaupun maminya udah sempet stok dulu, ASI udah pumping dulu, cuma kan nggak bisa lama-lama gitu. Makanya kita cari lokasinya di mana, kita cari yang kira-kira tempat bisa nginep di situ yang dekat, jadi nggak terlalu jauh bolak-baliknya. Alhamdulillahnya udah ceria lagi sih Zafinya. Nah, kemarin tuh berat badannya sempat turun kan, Iya, kayak berapa gram gitu kan, 100 gram lah lumayan kan gitu. Dan terus sekarang udah mulai naik lagi nih, udah mulai gembil lagi, jadi makanya happy banget gitu. Jadi bener-bener dijaga sih, kita ngejaga, udah ikhtiar Ceria. jaga kesehatan, tapi semua kan balik lagi ke Allah. Kalau emang kita dikasih sakit ya mungkin itu untuk lebih kita menjaga diri lagi agar kita jaga kesehatan. Tadi pokoknya makanya kenapa staycation deket sini tinggal nyebrang gitu kan. nggak terlalu lama ya. Biar nggak terlalu lama. Jadi pas dia udah mau mulai, aku baru kesini. Nah sebelum mulai aku sama dia dulu gitu loh, mastiin dulu, terus pumping ASI dulu, mastiin obatnya dulu, makannya dulu, terus baru deh ditinggal kesini ngelihat suami tercinta fashion show. Cool Makasih ya. gimana gitu ya. Tadi kata dia kamu mukanya harus fierce, cool, nggak boleh Nggak kan, senyum. tapi kan emang dari fashion show-nya disuruh Iya. gitu kan. Abis kan disuruh kan yang kayak cool gitu kan. Sayang aku nggak bisa biasa pecicilan gitu kan. Terus sama dia di hotel dilatih gini kan rahangnya, jalannya gitu. Jadi gue malu banget di hotel latihan di depan anak-anak lagi. Aduh. Sampai anak-anaknya ikut fashion show juga. Iya. Tau nggak Ejas tanya? Apa? Terus aku kapan fashion show-nya? Karena kan tadi dia ikut Tadi latihannya bareng sama Ejas soalnya. Ejas nanya, terus kamu kapan? Aku nggak fashion show. Kata dia nanti besok aku gitu ya. Pengen Kita ada ikut, ikutan juga. makanya sih yang perempuan tuh malah pengen banget ikut karena dia tadi latihan di rumah dedinya. Pas dedinya latihan, dedinya nggak boleh latihan kalau dia duluan yang fashion show Iya. gitu. Harus di depan dia. Gemes. Tapi kalau misalkan anak-anak juga ikut terjun juga di dunia seperti ini bagaimana Kak? Seperti yang kita udah pernah bilang sih sebenarnya intinya
kalau kita tuh pertama landasan agama dulu. Ya. Kalau agamanya udah baik, ngajinya udah baik, nanti mereka mau jadi apa aja, kita akan dukung selama itu baik dan positif. Yang penting Betul. agamanya nggak ketinggalan. Ini bukan berarti melarang gitu ya nantinya. Kita tetap mengarahkan apa yang mereka mau ya, dari seninya apa yang mereka suka apa segala macam pelan-pelan. Tapi tetap harus dipupuk dulu landasan semuanya, landasan agamanya terutama. Masya Allah. Masya Allah, Karena memang, tabarakallah. Masya Allah sih kalau aku sih melihatnya dari pertama kali ketemu Sony gitu kan, tiba-tiba kan istilahnya mendapat bonus pas ya gitu. Untuk menjadi seorang ayah yang tiba-tiba mempunyai anak seumuran itu langsung itu kan nggak mudah ya gitu loh. Dan alhamdulillahnya Masya Allah, Sony bisa berhasil menjadi bapak yang istilahnya walaupun dia akhirnya mempunyai 2 anak lagi, fokusnya merawat anak-anaknya, memberi pendidikan sama anak-anaknya itu semuanya sama dan adil gitu. Dan dia bukti, apa istilahnya, dia berhasil membuktikan itu semua. Aku sebagai istri yang melihat gitu ya, aku bangga sih karena suami aku Masya Allah banget. Dari pertama kali aku kenal dia sampai detik ini nggak pernah ada perubahan sedikit pun dalam diri dia gitu loh. Dari romantisnya gitu, perlakuannya terhadap istrinya, perlakuan terhadap anak-anaknya, semuanya sama. Dan kalau lagi tegas gitu loh, kalau ada disiplin, tapi kalau pas memang waktunya dia bercanda sama anak-anaknya lembut, semua tuh penempatannya semuanya pas kalau menurut aku. Dan dia berhasil, karena berhasilnya gini ya, yang tadi aku bilang bahwa dia tiba-tiba dapat anak umur segitu kan gitu, dan dia berhasil bisa mendidik anaknya gitu. Ini kamu ngomong gini aku pegangan nih, kalau nggak aku udah melayang ke atas nih, dipuji-puji gitu. Apa? Ya Masya Allah sih ya, tabarakallah. Sebenarnya aku pun sampai sekarang masih belajar, masih baca buku bagaimana cara mendidik anak, masih ikut-ikut kayak seminar-seminar gitu, masih belajar ya saya, masih banyak nanya juga sama yang lebih berpengalaman. Terus kalau misalnya ternyata apa yang aku lakuin banyak orang yang beranggapan kalau itu sesuatu yang baik gitu ya, itu jadi pengingat justru buat aku gitu. Wah, kalau misalnya apa yang aku lakuin ini bagus buat orang-orang, berarti jadi pengingat, wah aku harus tetap istiqomah di jalan kayak gini, harus tetap fokus, harus tetap semakin belajar gitu bagaimana caranya untuk mendidik anak yang baik, untuk ngasih keperluan istri dengan baik gitu, harus bagaimana caranya menjadi ayah yang baik gitu. Jadi segala sesuatu yang diberikan atau apresiasi yang dikasih masyarakat ke aku, malah buat aku jadi pengingat kalau aku harus belajar lagi untuk jadi lebih baik sih sebenarnya. Karena nggak mau takutnya kayak ngerasa udah bagaimana akhirnya terlena, gue udah kayak gini akhirnya terjatuh, jadi nantinya enggak gitu. Jadi kayak terus belajar aja sampai sekarang. Oh dia malah marah dia kalau ditanyain ini, karena gini, Sony itu berkali-kali ini jujur ya, sebenarnya sering banget ngomong sama aku. Aku tuh paling sebel banget bilang Bapak Samju, dia tuh selalu ngomong gitu sama aku. Karena ya bagi dia tuh bapaknya Fas gitu. Bagi aku ya anak aku ya Fas, gitu. Ejaz, Jadi dia Davi nggak mau gitu. dibedain gitu. Jadi kadang kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, hatinya dia tuh kayak ngerasa, ih kok gue jangan, nggak usah dibilang gitu deh gitu. Kadang kita kan suka sharing kan, maksudnya apa yang dia unek-uneknya tuh kadang suka disampaikan ke aku, karena Sony tuh tipe memang suami yang kalau cerita apa-apa ke istrinya gitu. Juga begitu aku sebaliknya ke dia gitu. Jadi Karena nggak pernah kepikiran sama sekali, sambungkan dulu sama sekali nggak pernah kepikiran. Justru aku ngasih mereka sesuai dengan porsinya gitu. Fast, Ejaz, Zafi, bahkan porsinya Fast itu lebih banyak karena dia sudah mulai tumbuh menjadi remaja gitu. Jadi perhatiannya, kasih sayangnya harus lebih dibanding yang lain gitu. Karena yang lain kan masih anak-anak. Justru Fast harus lebih gitu karena nanti dia akan mengenal banyak orang, pergaulannya akan semakin bertambah gitu. Jadi aku kayak nggak bisa beda-bedain mereka gitu. Karena nggak sama sekali nggak kepikiran untuk itu. Iya. tadi dia gitu. lucu loh. Iya. Kenapa? Dia kan ngelihat baju tadi kan fashion show kan. Ya. Terus ada satu baju yang dia bilang, Bang, itu kok dia pakai bajunya begitu yang terakhir itu kan. Itu kan baju buat berenang, ngapain dia di sini kata dia, anak Yang kecil cewek, kan. cewek. Iya. Itu aku gini, iya itu baju renang, aku bilang gitu, baju renang. Ya Allah, astagfirullahaladzim, itu kan aurat kata dia. Itu yang di belakang pada ketawa kan dia pas ngomong gitu ya. Iya. Soalnya dia kejebut, dia kaget gitu.
Makanya ya Allah. Gemes. Gemes Dia tuh semakin kritis sekarang gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus pintar menyiapkan jawaban yang pas gitu. Jangan sampai kita tidak menjawab. Kalau kita tidak menjawab, takutnya dia mencari jawaban lain yang ternyata jawabannya adalah salah gitu. Makanya semakin anak dewasa semakin berat tugas orang tua, karena secara tidak langsung kita sebagai orang tua semakin belajar gitu bagaimana cara mengayominya, bagaimana cara mendidiknya, bagaimana cara karena dia sudah mulai bersosialisasi sama orang. Itu yang harus kita sebagai orang tua terus belajar gitu. Kalau enggak, dia akan mencari jawaban atau mencari sesuatu yang keingintahuan dia kepada orang yang belum tentu nanti jawabannya itu benar atau sesuai dengan kemauan dia gitu. Dan untungnya si Iva tuh tipe yang ngelibatin orang tua ya. Yes. Jadi kalau nanya apa-apa, tanya ke mami, tanya ke daddy, ini apa, itu apa. Nah, kita sebagai orang tua ngasih taunya memang harus benar, karena gini, zaman ini kan eranya semakin modern. Yeah. Kita sebagai orang tua juga nggak boleh terlalu kaku, nggak boleh, maksudnya gini, kita mau ngasih tahu sesuatu ke anak bahwa ini benar dan enggaknya tuh dengan cara yang memang mengikuti zamannya. Jangan sampai anak merasa menjadi kayak diikat gitu loh, jadi kaku, anaknya jadi nggak nyaman. Nah, alhamdulillahnya aku sama Sony tuh selalu kayak ngajak dia tuh sebagai sahabat. Jadi kalau dia sekolah aja tuh kita selalu nanya, kamu hari ini ada apa, ngapain aja. Terus nanti dia lagi sebelah sama temannya, dia cerita. Jadi biar dia cerita. Apa, jadi dia bisa cerita apa aja. Terus dia mau tahu apa aja boleh. Terus kayak dia suka lagu apa yang memang lagi modern juga kita boleh. Jadi biar balance gitu. Jadi Karena yang paling ngeri adalah kalau sampai anak tidak mau cerita apa-apa sama kita. Iya, betul. Aduh, itu ngeri banget. Kalau sampai dia takut untuk cerita, kalau sampai dia mau nutup-nutupin sesuatu, itu paling ngeri banget. Ketika anak terbuka sama kita, itu hal yang paling menyenangkan buat orang tua. Berarti dia menganggap kita sebagai orang tua, dia nyaman sama kita gitu. Jadi ya udah, harus seperti itu sih. Bahkan kita lihat stylenya suka mirip-mirip sama anaknya nih. memang dia begitu. Kan kita seumuran sama Pak. Ya kan, Ma? Iya. Nggak sama Mama. Kalau biasanya ngembarin tuh aku sih Mbak, gitu. Kayak misalkan kan karena cowok kan, jadi cowok sama cowok tuh aku kembarin. Malah yang bayi itu udah mulai aku beliin, misalkan aku beli jaket kulit nih, soalnya aku beliin. Pas aku beliin yang bayi aku beliin, jadi nanti kalau pas lagi mau jalan ya mereka bertiga Sama. kembar. Nah aku sama yang cewek kembar gitu, warna kayak apa, pokoknya ada sesuatu hal yang sama lah gitu. Jadi biar apa namanya masuk gitu kan. Dan aku ngeliatnya tuh seneng, kece banget gitu kan. Suka aku dandanin, dan untungnya mereka semua terima. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba kita lagi foto, bajunya apa, dandannya apa, ya inilah maminya. Tapi kelihatan jadi kayak semen banget dari papa mama. Masya Allah, tabarakallah. Ya karena kan memang kita sebagai orang tua sangat banget pengen saya kan main dulu di sana bentar. Karena kita sebagai orang tua sangat banget pengen kalau misalnya anak-anak itu mengidolakan orang tuanya gitu. Jadi apa yang kita kasih ngebuat mereka bahagia, apa yang kita lakukan ngebuat mereka nyaman, sampai akhirnya nanti begitu mereka besar, ketika mereka ditanya idola kamu siapa, aku pengen kayak dedi aku. Mungkin kalau yang cewek, idola kamu siapa, aku pengen kayak mami aku. Atau mungkin begitu nanti mereka dewasa, kalau misalnya ditanya cowok idola kamu, cowok favorit kamu, kira-kira calon suami kamu seperti apa? Mungkin pengennya Ejas jawab seperti dedi aku, atau mungkin juga sebaliknya. Kalau misalnya udah sampai di posisi itu, berarti Masya Allah mungkin kita bisa dibilang berhasil gitu ngedidik anak-anak. Anak sangat mengidolakan orang tuanya. Tapi bagaimana caranya untuk sampai ke situ, ya butuh perjuangannya untuk itu. Butuh kemauan kita juga, butuh kita terus belajar, dan paling nggak jangan pernah berhenti. Kadang kita suka terlena gitu ya, udahlah anak udah pinter, anak udah bisa ngaji, udah santai, nanti besok-besok kalau kayak pas mau hafalan, jadi hafalan nanti aja deh besok-besok. Itu yang kadang orang tua manapun pasti kayak gitu. Jadi tes dong hafalannya, ntar dulu deh, bentar lagi deh, karena udah terlena. Itu yang bahaya gitu. Jadi jangan sampai kita terlena sih dengan keadaan sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk pendekatan nih, kalau misalnya bentar. pas lagi deket sama kakak gitu yang kecil suka dulu nggak sih? Itu kan biasanya anak kecil suka gitu kalau misalnya kakaknya atau adiknya deket dengan Justru mereka kayak suka saling rebut-rebutan sih, bener ya. Pas sama Eja tuh suka saling rebut-rebutan cari perhatian gitu. Nanti kalau mereka lagi kayak ada slacknya anak-anak, rebutan apa segala macam, dua-duanya saling ngadu. Dedi mami ini kakak, Dedi mami ini apa, jadi semuanya kayak pengen ngerasa dilindungin gitu, gemes ngeliatnya. Nonton aja adiknya diciumin sama abangnya nyiumin adiknya kan. Karena gemes kan, sayang. Aku diciumin gitu. Aduh, kakak kan nggak apa-apa sayang, tapi aku nggak mau diciumin
abangnya soalnya penyayang, dia gemesan orangnya. Mas udah mulai diajarin bagi waktu juga masih buat juga adik ajarin adiknya sesuatu gitu. Nah, kalau Udah- masalah udah kasih ini sayang sih. gitu ya sayang. Dia udah lebih paham gitu, dia sudah tahu posisi dia, Iya, bentar ya. posisi dia sebagai udah pada lapar. Dia sudah tahu posisi dia sebagai kakak gitu. Jadi kapan dia harus ngalah, kapan dia pengen dihargai sebagai kakak, kapan dia pengen menjadi bagian dari keluarga ini tuh seolah-olah dia pengen menjadi pelindung secara kalau Fas tuh kayak gitu ya. Dia pengen kayak dilibatin dalam segala hal. Jadi Fas udah ngerti banget. Celananya dinaikin ya. Celananya dinaikin. Terima kasih. Saya sih Kak sering nonton pertandingan bola gitu. Kan sebentar lagi kan nanti malam ada pertandingan antara Indonesia dengan Malaysia. Oh gitu. Pas nontonnya sama kayak aku MU. Sama-sama Ronaldo. Indonesia karena kemarin kan jarang ya pertandingannya ya. Jadi dan ketika nonton itu pun kayak di saat waktu yang nggak tepat gitu. Jadi dia belum sempat tahu bagaimana timnas kita. Tapi memang harus diperkenalkan karena kan kita sebagai warga negara Indonesia itu yang kita dukung kan. Tapi kalau namanya klub favorit kita juga pasti punya gitu. Tapi kalau misalnya keseruan ketika nonton bola ini seperti apa nih Kak? Gimana? Keseruan ketika nonton bola bersama. Kalau misalnya kalah dia paling sedih ya. Kok kalah sih? Aku udah ngejagoin ini apa segala macam. Nggak apa-apa sayang. Apalagi kalau tim kita udah kebobolan duluan nih MU, apalagi kan MU sekarang lagi sering banget kebobolan. Dia paling bete. Makanya nanti aku kasih lihat kalau skornya udah menang aja gitu. Tapi kalau menurut Kakak nih prediksi malam ini akankah Malaysia atau Indonesia Kak yang menang? Indonesia dong 3-1. 3-1. Iya. Lihat ya 3-1 ya, lihat nih. Oke. Thank you Kak. Boleh greeting untuk MNC ulang tahun? Oke. Yang tidak semakin berkilau dihatiin Ya. ya. Mau izin? Segitu? Mau? Sikat. Salam mana Kak mau dibaca? Ya, segitu. Ini kebaca? Baca. Di sini? Ya. Yuk. Jalan-jalan ke rumah susun. Aduh, nggak cakep. Maaf Kakak. Iya. Kita mau mengucapkan begitu. Jalan-jalan ke rumah susun. Cakep. Pulangnya naik mobil baru. Wah, cakep. Aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat MNC TV yang ke-31. Semakin berkilau di hati Indonesia. Cakep. Cakep.